saja resolusi jihad. Resolusi Nahdlatul Ulama tentang jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi rapat besar wakil-wakil daerah, konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda atau Nica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. D. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. B. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah diproklamirkan. Indonesia berjibaku dengan Nica, Belanda dan tentara Inggris bagai udang di balik batu. Tentara sekutu datang dan memenangkan Perang Dunia II. Belanda mencari celah menerobos pintu tanpa permisi. Siasat licik mulai terbaca pribumi, berencana kembali menguasai Indonesia sebagai jajahan. Hingga masuk dan ikut campur kembali urusan pemerintahan. Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, Tuan. Jangan merongrong kedaulatan kami kembali, jawab rakyat lantang. Rakyat murka melihat kedaulatan Ibu Pertiwi terancam, hingga Bung Karno bergerak dan mengirimkan utusan meminta pandangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama dan negarawan, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tentang hukum membela tanah air dari ancaman kekuatan asing. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mengambil langkah taktis, mengumpulkan para ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan kiai-kiai se-Jawa Madura, hingga Panglima Hizbullah Zainul Arifin pun hadir mengikuti musyawarah ulama. Musyawarah akbar tentang kedaulatan sebuah negara di sebuah markas pengurus besar Nahdlatul Ulama Surabaya menggelar rapat selama 2 hari, 21 sampai 22 Oktober 1945, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam ridhonya, hingga akhirnya lahir resolusi jihad dari rahim para ulama.
Sajak resolusi jihad. Teks itu menjelma menjadi tulisan-tulisan bercahaya, minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berfatwa, resolusi jihad dikumandangkan lewat pengeras suara, merasuk dalam relung jiwa, menjelma menjadi cahaya raksasa yang menggetarkan jiwa-jiwa lunglai. Cahaya membesar bagai kobaran api, semakin membesar hingga membakar semangat para pejuang untuk menjadi para ksatria di medan perang, demi menjaga marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Sajak resolusi jihad. Waqul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Penjajahan adalah kebatilan yang nyata. Allah akan melenyapkannya bersama pedang-pedang bercahaya yang bersambung dengan doa-doa para ulama yang menembus 7 lapis pintu langit menujunya, hingga rijalul ghaib berkumpul menyatu dalam barisan pejuang dan para ulama, melululantahkan kekuatan musuh hingga bergerak mundur untuk kalah, menyatukan kekuatan langit dan bumi, kekuatan yang lebih dahsyat daripada meriam dan bom nuklir buatan manusia. Sajak resolusi jihad. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatis sufufi min tamamil haroka. Rapatkan barisan, karena merapatkan barisan adalah bagian dari kesempurnaan pergerakan untuk melawan penjajah. Semua elemen berbaris menyatu dalam tujuan, menjelma harapan dan kekuatan yang lebih dahsyat daripada 1000 meriam, kekuatan yang ditautkan doa-doa ulama, menyatukan kejernihan hati ulama dan keberanian para ksatria. Sajak resolusi jihad. Fatwa ulama menjadi corong-corong berkekuatan dahsyat, merasuk dalam jiwa-jiwa yang lunglai menjadi kekuatan. Wahai para santri, wahai para pejuang, dengarkan fatwa ulama. Fardhu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius 94 km dari epicentrum pendudukan penjajah. Fardhu kifayah bagi warga yang berada di luar radius tersebut, namun dalam kondisi darurat, statusnya dapat dinaikkan menjadi fardhu ain. Jangan sampai mundur dari barisan pagar betis pejuang kedaulatan NKRI. Dan dengan serentak dan takzim, mereka semua menjawab sam'an wa ta'atan kiai. Sajak resolusi jihad. Menggiring sebuah peristiwa penting 10 November 1945, para santri menyebar menjadi pagar betis di medan perang, memasang badan demi membela kedaulatan NKRI, sama para kiai, sipil dan tentara menjadi satu dalam bingkai NKRI. Berjuang dalam peristiwa perang 10 November 1945, melululantahkan kebiadaban penjajah bersama pekik takbir yang dikumandangkan oleh Bung Tomo dan digetarkan oleh cahaya para santri yang berdiri gagah di medan perang. Hingga Syekh Abbas Buntut Cirebon melenyapkan ratusan pesawat di angkasa menghilang tanpa bekas, dengan jari telunjuknya yang tertaut dengan doa yang menggema ke langit, bersama kepulan asap rokok dan sarung-sarung para santri yang gagah berani, hingga akhirnya kikan tak tertahankan dan terus dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Jombang, 22 Oktober 2023.